Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kemudahan, kesehatan serta kesempatan yang dengannya kita bisa duduk berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk berkumpul untuk sebuah amalan yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi. Kita duduk untuk bermajelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seluruh usaha dan upaya kita dalam mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, itu merupakan amalan yang menjadi sebab kita dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yang di jalan tersebut yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu, mempelajari ilmu agama, pelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Baik. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Kabair, kitab yang berisi tentang penjelasan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Ahmad ibn Uthman Al-Zahabi rahimahullah, yang mana di kitab beliau ini beliau menyebutkan Al-Kabair secara global di awal, kemudian beliau merinci 76 dosa besar setelahnya. 76 dosa besar setelahnya. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di dosa besar yang ke-57. Ke-57. Baik. Kata Az-Zahabi rahimahullah, Al-Kabiratu As-Sabi'atu wal Khamsun, dosa besar yang ke-57. Apa itu? Sabbu akabiris sahabati radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu mencela, mencaci maki akabiris sahabah, sahabat-sahabat yang kibar. Kalau kita biasa bilang senior, ya, sahabat-sahabat yang terdahulu masuk Islam, sahabat-sahabat yang ditokohkan, dituakan di tengah kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sini bentuk dosa besarnya adalah dia mencaci maki, mencela
Bahkan nanti akan kita sebutkan sampai dalam bentuk melaknat para sahabat, bahkan sampai mengafirkan para sahabat radhiyallahu anhu. Dan ini subhanallah, bersamaan dengan besarnya dosa ini, itu ada banyak dari manusia yang terjatuh dalam dosa besar yang satu ini. Mencela, mencaci maki, bahkan melaknat, bahkan mengafirkan para sahabat radhiyallahu anhu. Baik. Itu dari kelompok An-Nasibah, orang-orang yang mencela Ali radhiyallahu anhu, Ahlul Bait, menancapkan permusuhan kepada Ali radhiyallahu anhu. Begitu pula dari orang-orang Syiah Rafidhah, yang bahkan mereka antara kebiasaan yang terlontar di lisan-lisan mereka, mereka melaknat Abu Bakar dan Umar. Ya, mencaci maki ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Baik, siang dan malam. Dan ini betul-betul kerusakan, bahkan bentuk kekufuran. Ya. Baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat radhiyallahu anhum, menyebutkan mereka dengan kebaikan. Datang orang-orang ini malah mencaci maki para sahabat, bahkan akabirus sahabah. Bukan sembarang sahabat, sahabat-sahabat ya yang kedudukannya tinggi. Ya, sahabat-sahabat kibar seperti Abu Bakar, ya, Umar, Utsman. Bahkan kita sebutkan ada Nasibah tadi, dia mencela Ali radhiyallahu anhu. Baik. Dan ini khususnya kaum Syiah. Itu kita tidak kaget lagi, karena jangankan para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka celah, ya. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam, di antara kelompok mereka ada yang meyakini bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam itu salah alamat menyampaikan risalah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, katanya bukan kepada Muhammad, tapi kepada Ali radhiyallahu anhu. Coba lihat ini. Itu bisa-bisanya malaikat Jibril alaihissalam salah dalam menyampaikan risalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang ekstrim, lebih ekstrim lagi, yang menganggap Ali radhiyallahu anhu adalah Rabb, adalah Tuhan. Itu bentuk kekafiran orang-orang Syiah. Mereka mengatakan Al-Quran yang kita miliki 30 juz itu kurang. Ada mereka punya 10 juz lagi. Coba lihat. Keluar sebagian di antaranya ini mencela para sahabat, bahkan kibarus sahabah, akabirus sahabah, seperti Abu Bakar dan Umar. Ya. Mereka mengkafirkan hampir seluruh sahabat kecuali sedikit. Ya, saya lupa, tidak hafal persis beberapa orang sahabat yang mereka tidak kafirkan. Tentunya yang paling pertama Ali, ya, Husain dan yang lainnya. Ada beberapa orang sahabat. Sisanya ya dikafirkan oleh mereka. Ini orang-orang Syiah Rafidhah. Baik. Padahal di antara pokok ya yang harus kita pegang yaitu sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kata beliau rahimahullah, faslun wa min usuli ahli sunnati wal jamaati salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau buatkan satu fasal khusus, pembahasan khusus
berkenaan dengan ini, akidah ini, pokok ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara pokok ahli sunnah wal jamaah yaitu salamatu qulubihim, selamatnya hati-hati mereka, wa alsinatihim, dan selamatnya lisan-lisan mereka, lidah-lidah mereka, li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sifatkan dua, selamat hati dan selamat lisan. Nah, orang yang mencaci maki, mencela, bahkan melaknat, bahkan mengafirkan para sahabat, bahkan akabirus sahabah, yang paling pertama lisannya kan? Lisannya ini sudah terjatuh dalam pelanggaran besar. Yang mana lisan ini tentunya dari sumbernya dari hati yang rusak. Ya. Ya, mereka sudah keluar dari pokok ini. Ya. Pokok yang harus kita pegang sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan agama ini sampai kepada kita jamaah sekalian. Apakah ada jalur lain selain jalurnya para sahabat radhiyallahu anhu? Ada jalur lain? Tidak ada jalur lain. Agama ini sampai kepada kita, sampai di detik ini, itu tidak lain, tidak bukan kecuali melalui jalur para sahabat radhiyallahu anhu. Tidak ada jalur lain. Mereka yang sampaikan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai kepada kita. Tapi ternyata naudzubillah, ada sekelompok manusia yang mengaku Islam, tapi ternyata hati dan lisannya itu tidak selamat dari sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan mereka, itu kaum muslimin, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Ini Allah sebutkan ayat ini setelah menyebutkan orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansar. Allah puji mereka dalam surah Al-Hasyr ayat 8, 9. Ini ayat 10. Muhajirin dulu, baru Al-Ansar, baru datang ayat ke-10 ini. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan juga untuk saudara-saudara kami. Siapa? Alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ini sifat yang mestinya kita miliki, mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita dalam keimanan. Apalagi mereka yang paling pertama, paling terdepan itu para sahabat. Apalagi akabirus sahabah, as-sabiqun al-awwalun. Apalagi Abu Bakar dan Umar. Ini mesti yang kita miliki, sifat ini. Ya. Kita mendoakan mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan mereka ini, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan engkau jadikan pada hati-hati kami ada ghil, ada hasad, dengki kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Coba lihat. Jadi ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri orang yang berada di atas Islam yang benar. Itu lisan dan hati mereka selamat, ya, terhadap hak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itu kita ketika setiap kali kita baca sebut sahabat, ya, apalagi ketika kita membaca hadis, ini hadis sahabatnya ini, pasti kita doakan radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Dan dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal tersebut, sifat tersebut. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin
Apa sifat yang paling pertama Allah sebutkan? Radhiyallahu anhum wa radu an. Coba lihat. Dan as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang paling terdahulu masuk ke dalam Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari para sahabat muhajirin wal ansar. Selain sahabat bagaimana? Allah cuma kasih sifat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan ihsan. Betul-betul mengikuti. Jadi kita dalam beragama ini subhanallah tidak usah membuat inovasi. Ya, tidak usah membuat terobosan. Tidak usah membuat hal-hal yang sebelumnya tidak ada. Cukup apa? Ittiba'. Cukup ikut saja. Ini ayat ini Allah sudah sebutkan, dipuji orang-orang seperti walladzina tabauhum bi ihsan. Ya, kita belajar agama itu, belajar Al-Quran Sunnah itu untuk mengikuti. Sudah kita pahami, ya sudah pas, benar ilmunya, amalkan. Begitu saja. Tidak usah mendatangkan perkara-perkara baru yang tidak pernah dilakukan, tidak pernah dicontohkan, tidak pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, sampai seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini radhiyallahu anhum, Allah sudah ridha kepada mereka. Wa radu an, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk mereka apa? Jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang sangat besar. Datang ini orang-orang ini. Ya. Termasuk orang Syiah itu datang belakangan. Di khilafah pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang mana toloknya siapa itu? Abdullah bin Saba, Yahudi, seorang Yahudi. Coba lihat. Yang gulu terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Ali radhiyallahu anhu tidak membiarkan hal tersebut. Ali dipuji-puji, bahkan dijadikan Rabb. Ya. Dikatakan Tuhan bisa begini, bisa begitu. Diperangi oleh Ali radhiyallahu anhu. Abdullah bin Sabah dan ya, anggota-anggotanya. Marah Ali radhiyallahu anhu, tidak ridha. Ya. Bisa dipahami? Ini orang-orang Rafidhah, Syiah. Baik. Jadi ini perkara yang betul-betul jauh menyimpang dari ajaran yang benar. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, wa ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi la tasubbu ashabi. Ini akan disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah. Dan juga sebagai bentuk ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sabdanya, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah ingatkan 14 abad yang lalu, lebih 1400 tahun yang lalu. Jangan kalian mencela para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak ya dengan mithla Uhud, seperti gunung Uhud, dhahaban, emas. Itu pun kalau punya, ya. Ada orang punya emas sebesar gunung Uhud. Bukan Jabal Rumah ya. Jabal Rumah itu cuma bukit pemanah. Gunung Uhud itu gunung-gunung besar di sekitarnya. Gugusan gunung berjajar. Itu berapa tahun itu? Emas. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan sebesar gunung Uhud emas, maka kata Nabi SAW, hal tersebut
tidak sampai menyaingi satu mud. Ya, satu mud kumpulan 2 telapak tangan orang dewasa. Tidak sampai satu mud. Ini maksudnya emas sebesar gunung Uhud itu diinfakkan tidak bisa mengalahkan satu mudnya sahabat. Ya, bahkan tidak pula setengahnya. Coba lihat ini. Ini Nabi yang bilang. Datang kita subhanallah, kita caci maki sahabat, kita cela sahabat, bahkan kita laknat, bahkan kita kafirkan para sahabat radhiyallahu anhu. Dan ini jangan kira ini tidak ada, ya ini banyak. Ya. Khususnya di kalangan orang-orang atau kelompok yang kita sebutkan tadi. Ini sesuatu yang masyhur, bahkan siang dan malam, bahkan setiap saat melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Aisyah dikatakan begini dan begitu dari tuduhan-tuduhan keji. Na'udzubillah. Ini hati-hati ya, ini kelompok bukan fiksi. Ini kelompok ada, nyata. Bahkan mereka sudah eksis, sudah berabad-abad yang lalu. Dari abad pertama itu di khilafah Ali radhiyallahu anhu, ya, terus sampai sekarang masih ada, berkembang. Ya. Baik. Bisa dipahami ya? Jadi ini ada 2 kelompok besar, An-Nasibah dan Syiah Rafidhah. Ya. An-Nasibah itu orang yang mencela Ali, Ahlul Bait, adapun Rafidhah itu mencela, melaknat, bahkan mengkafirkan kebanyakan sahabat. Ya, tidak semua. Bisa sedikit beberapa. Mungkin tidak sampai habis jari saya ini. Cuma saya lupa nama-namanya yang mereka tidak kafirkan. Sisanya ya, khususnya akabirus sahabat. Ya, tidak selamat dari lisan-lisan mereka. Ya, apalagi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Kita baca keterangan Adz-Dzahabi rahimahullah. Jadi keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu masih banyak ya. Ya, itu antum bisa lihat dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, di bagian belakang dari buku. Itu beliau panjang lebar menyebutkan pokok ini dengan dalilnya, kemudian beliau merinci. Ya, kemudian beliau merinci. Bahkan beliau menyebutkan mentambih perkara ini itu tentang kelompok Rafidhah. Kata beliau rahimahullah, wa yatabarra'una min tariqati ar-Rafidhi. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berlepas diri dari tarikatnya atau jalannya Rafidhah. Bagaimana orang Rafidhah ini? Disebutkan satu sifatnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, alladzina yubghiduna as-sahabata wa yasubbunahum. Ini Syekhul Islam yang bilang. Jadi Ahlus Sunnah itu berlepas diri dari jalannya orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah, yang mana mereka yubghiduna as-sahabah. Mereka itu benci, sangat benci kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan wa yasubbunahum, bahkan mereka mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, sudah dikode ya, sudah ada penjelasan dari para ulama ya dalam kitab-kitab akidah mereka. Ya, ciri pokok Rafidhah itu mencaci maki para sahabat. Apalagi Abu Bakar, Umar, Aisyah. Luar biasa. Ya. Siang dan malam, pagi, sore, siang, malam itu tiada habisnya melaknat Abu Bakar, Umar. Baik. Begitu pula wa tariqatin nawasibi alladzina yu'dzuna ahlal baiti biqaulin aw amal. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga itu berlepas diri dari jalannya an-nawasib, nasib yang kita sebutkan tadi, yang menyakiti Ahlul Bait, Ali dan keluarganya dengan ucapan maupun perbuatan. Bisa dipahami? Dan Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah itu menyebutkan kenapa Syiah Rafidhah dikatakan Ar-Rafidhah. Dari kata Rafad itu menolak. Ya. Kata beliau, wa awwalu man sammahum bidzalika Zaid ibnu Ali.
Jadi yang paling pertama yang menamakan mereka dengan Rafidhah adalah Zaid bin Ali rahimahullah. Li'annahum lamma talabu minhu ayatabarra'a min imamati syaikhaini Abi Bakar wa Umar liyubayyi'uhu aba dhalik. Karena tatkala orang-orang Syiah Rafidhah ini menuntut dari Zaid bin Ali untuk berlepas diri dari kepemimpinan, ya, kekhilafaan Abu Bakar dan Umar, maksudnya jangan akui, tolak, ya, imamah asy-syaikhain Abu Bakar dan Umar, agar mereka membaiat aba dhalik. Maka Zaid bin Ali tidak mau, enggan, fatafarraqu anhu. Maka orang-orang Syiah ini pun pergi dari Zaid bin Ali rahimahullah. Faqala rafadtumuni. Maka beliau pun mengatakan rafadtumuni, kalian telah menolak diri. Nah, di sini dikatakan dikenal mereka dengan ar-Rafidhah. Ar-Rafidhah. Famin yauma idzin qila lahum Rafidhah. Dari hari itu, semenjak hari itu sampai sekarang mereka dikatakan Rafidhah. Dan mereka itu banyak kelompok, ya, Syiah itu banyak kelompok, bukan satu kelompok saja, bukan satu bentuk saja, banyak, ya, mereka banyak bentuknya. Di antaranya itu Rafidhah tadi. Taib. Kita baca keterangan Adz-Dzahabi rahimahullah. Sebelumnya kita ingatkan bahwasanya mencela akabir sahabah itu sebenarnya sudah masuk dalam dosa besar yang ke-50 yang sudah kita lewati. Ya. Apa yang ke-50? Coba lihat. Dosa besar yang ke-50. Apa bahasa Arabnya? Adhiyatul muslimina. Terus? Wasyatmuhum. Mengganggu, menyakiti kaum muslimin dan mencela mereka. Ini kan lebih umum kan? Lebih global. Mencakup seluruhnya. Lalu datang Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan ini secara khusus. Mencela akabir sahabah. Sahabat-sahabat yang senior. Ini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam syarahnya. Ini katanya mimbabil ihtimami bil akabiri. Ini merupakan masuk dalam pembahasan hendaknya kita punya ihtimam. Kita punya perhatian besar kepada para sahabat yang akabir ini. Karena kenapa? Asalnya mencela sahabat secara umum itu sudah dosa besar. Jangankan sahabat, mencela kaum muslimin. Ya, sudah lewat. Silakan dirujuk di dosa besar yang ke-50. Adhiyatul muslimina wa syatmuhum. Itu sudah diberikan pembahasan khusus oleh Adz-Dzahabi rahimahullah. Tapi kenapa disendirikan? Ini supaya kita punya perhatian. Dan ini ya, di antara pokok yang diselisih oleh orang-orang Syiah dan Nasibah yang kita sudah sebutkan, Rafidhah dan Nasibah. Mencela akabir sahabah. Ya, jadi jangan dipahami berarti sahabat-sahabat yang senior ketika dicela tidak. Tetap masuk dosa besar. Tetap masuk dosa besar. Bahkan kita pernah lewat baca di Karamatul Aulia, karomah-karomah para wali yang disebutkan oleh Syekh Abdul Raqib Al-Ibbi hafizahullah. Itu pernah dibaca sama satu bait di sini di hari Ahad. Disebutkan, ya, ringkas cerita. Jadi disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ma'ruf, ya. Abu Hurairah, ini hadis dari Abu Hurairah. Datang seorang, ya, menolak hadis tersebut. Katanya Abu Hurairah tidak diterima dan seterusnya. Tiba-tiba turun, terjatuh dari atap masjid, ular yang sangat besar. Mengejar orang ini. Coba lihat. Abu Hurairah sudah lama meninggal, ya. Amin. Cuman dia cela Abu Hurairah. Ya. Dia tuduh bahwasanya hadis Abu Hurairah tidak diterima. Padahal siapa Abu Hurairah? Siapa Abu Hurairah? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tiba-tiba jatuh ular besar dari atap masjid mengejar orangnya. Ya, sambil lari, sambil dikejar ular, dibilang sama orang-orang masjid, tobat cepat. Ya. Baru dia teriak, tub, ya, saya bertobat kepada Allah, baru tiba-tiba hilang ular tersebut. Coba lihat.
Ini pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Ketika mereka dicaci, dicela, Abu Hurairah, ya sahabat yang masuk nanti setelah Nabi hijrah ke Madinah, bahkan belakangan masuk Islamnya. Ya, bisa dipahami. Jadi jangan dipahami bahwasanya ini mencela yang dosa besar hanya mencela sahabat-sahabat senior saja. Tapi ini mencakup seluruh sahabat, apalagi sahabat yang senior. Baik. Kita baca keterangan Adz-Dzahabi rahimahullah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla qala." Inna Allah azza wa jalla qala. Ini sudah pernah disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah di dosa besar yang ke-50, dalilnya setelahnya 51. Inna Allah azza wa jalla qala, ini hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan." Man 'ada li waliyan. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ada memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad adzantuhu bil harb, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan terhadap dirinya. Ya, coba lihat. Ini Allah yang berfirman dalam hadis qudsi. Sungguh aku telah mengumumkan peperangan terhadap orang tersebut. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Bukhari. Siapa wali Allah Subhanahu wa taala? Sudah disebutkan di pertemuan yang lalu. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah, sungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala la khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan atas mereka, wa la hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian Allah sebutkan siapa itu wali Allah. Allah sebutkan dua sifat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada manusia yang lebih hebat keimanannya, ketakwaannya daripada para sahabat radhiyallahu anhum? Ada? Karena saya tanya, ini dalil umum ya. Yang Adz-Dzahabi sebutkan, man adali waliyan, umum. Wali selama dia wali Allah, ya, dia beriman, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang coba-coba musuhi, maka ini Allah berfirman, faqad adzantuhu bil harb. Sekarang kembali pertanyaannya, apakah ada orang yang lebih hebat ketakwaannya, keimanannya dari para sahabat radhiyallahu anhum? Ada? Jawabannya tidak ada. Ya, yang paling hebat ketakwaannya, keimanannya, tentunya setelah Nabi SAW adalah para sahabat. Berarti mereka yang paling pertama masuk dalam kategori wali ini. Bisa dipahami? Mereka yang paling pertama masuk, ya, dalam cakupan wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan heran itu karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu luar biasa. Bermacam-macam, beraneka ragam. Silakan dibaca. Nah, termasuk itu tadi yang saya sebutkan, itu kisah orang yang mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tiba-tiba langsung jatuh. Mungkin kalau kita orang ular apa itu sekarang? Ular besar. Ya. Baru mengejar, ya. Tidak diam-diam begitu saja, mepok, tidak. Dikejar orang tersebut. Mau digigit. Sampai dia bilang tobat, baru hilang ularnya. Coba lihat. Luar biasa, ya. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dalil umum ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian kata Adz-Dzahabi rahimahullah, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la tasubbu ashabi. Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencela para sahabatku. Ini dia mengaku Islam, mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi datang dia mencela para sahabat.
Ya. Oleh karena itu penting kita belajar dari dasar, khususnya perkara-perkara akidah. Akidah-akidah dasar. Di situ kita akan memahami, mengetahui bahwasanya dari dasar agama kita. Ya. Dari makna dan konsekuensi dasar agama kita itu syahadatu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kita kan bersaksi itu bersyahadat. Dua syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua apa? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu apa keharusannya, konsekuensinya kita bersaksi, kita mengakui, mengikrarkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Di antaranya adalah apa? Kita meninggalkan seluruh perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi larang, jangan coba-coba kalian mencela para sahabat. Ini dosa besar, ya, nanti akan disebutkan nanti sisi-sisi, ya, pendalilan bahwasanya ini adalah masuk dalam al-kabair. Ya cukuplah, ya, cukuplah apa yang disebutkan dalam dosa besar yang ke-50 itu, cukuplah. Ya, ketika Nabi menyebutkan sibabul muslimi fusukun, ya, mencela seorang muslim itu kefasikan. Siapa muslim yang lebih hebat keislamannya dibanding para sahabat? Ya, kalau muslim biasa saja itu haram, ya, dosa besar, kita mencaci makinya, mencelanya, apalagi muslim tersebut adalah sahabat, apalagi akabir sahabat. Itu dipakai di pendalilan umum yang sudah disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah. Itu banyak, ya, banyak sekali. Ada dalil umum, ada ayat, hadis. Jadi jangan kalian mencela para sahabat. Ini dari Nabi SAW. Dilarang kita untuk mencela para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian beliau menyebutkan keutamaan para sahabat. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Nabi bersumpah, demi yang jiwanya Muhammad berada di tangannya. Siapa? Demi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sumpah itu harus sumpah dengan menyebut nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Ya, tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Di sini Nabi bersumpah demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, itu demi Allah Subhanahu wa taala. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Ya. Yang pernah umrah, pernah ziarah ke kota Madinah itu ingat-ingat coba itu gunung Uhud bagaimana besarnya. Ya. Bagaimana besarnya, bagaimana lebarnya, bagaimana tingginya, bagaimana beratnya. Ya. Tidak usah ditimbang, ya. Ya, perkirakan saya kira-kira berapa ton itu, berapa ribu ton. Dan seterusnya dari hitungan-hitungan. Seandainya itu pun kalau punya, ya. Emas ini emas. Emas. Bukan emas. Kalau emas, ya mungkin emas bakso, emas apa, ya. Ini emas, zahab. Kalau salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, itu bukan dia punya, ya. Paham ini? Kata Nabi SAW, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Yang itu, hal tersebut tidak bisa, ya, menyamai satu mud ahadihim. Satu mud salah seorang di antara mereka. Siapa mereka sini? Him. Kembali ke para sahabat. Ya, sampai satu mudnya. Coba perbandingannya. Satu mud itu kumpulan dua telapak tangan. Digabung dua telapak tangan kita digabungnya satu mud. Ya, 4 mud satu sok. Ya. Tidak sampai satu mud mereka. Bahkan wala nasifa, bahkan setengahnya tidak sampai. Maksudnya apa? Ketika para sahabat berinfak dengan satu mud emas atau bahkan setengah mud emas. Ya, ini jauh lebih mulia, lebih berat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding infak kita dengan emas sebesar gunung Uhud. Itu pun kalau punya. Anggaplah punya, ya, tetap menang sahabat. Masih mau coba-coba celah sahabat? Siapa kita jamaah sekalian? Ya, siapa kita? Baik. Jadi ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan coba-coba celah sahabat. Ya, jangan mencela
para sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita adzan dulu. Kita lanjut. Adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan. Siapa itu sahabat?
Nah, kita bercerita tentang dosa besar yang ke-57 itu mencela akabirus sahabah. Siapa itu sahabat? Orang pernah hidup? Pernah bertemu? Ya, kata Bapak katanya orang yang pernah hidup di masa Rasulullah SAW dan pernah bertemu. Dan yang bertemu ya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib bertemu. Ya. Siapa? Yang pernah belajar mustalah? Sudah ada betulnya, cuman terus kurang satu. Kurang satu, harus ada satu ini. Itu tambahannya. Definisi sahabat adalah man lakiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan oleh Bapak. Itu orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Definisi ini lebih detail dibanding man ra'ah, melihat. Karena kenapa? Ada sahabat yang buta. Ya, kalau buta kasihan berarti bukan sahabat kalau. Ini man lakiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, mu'minun bihi. Dalam keadaan dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada kita tambahkan tadi walaupun diselingi dengan riddah, dia pernah murtad. Karena ingat ya, di momen ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, terjadi apa yang terjadi? Banyak yang murtad, ya. Banyak, ya. Luar biasa itu ujian bagi khalifah yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 2 tahun itu sibuk mengurusi orang-orang yang murtad. Ya, di sini menurut pendapat bahwasanya walaupun diselingi oleh dengan murtad, maksudnya dia sahabat murtad kemudian kembali lagi taubat. Nah, ini masih tetap dikatakan sahabat. Itu detailnya. Tapi sebagian cuma menyebutkan secara umum mu'minan bihi. Intinya dia beriman kepada Nabi SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang disebutkan oleh Bapak di belakang, itu wa mata ala dzalik. Dan dia meninggal wafat di atas hal tersebut. Karena kenapa? Ada sahabat, dulunya sahabat. Tapi naudzubillah dia murtad dan meninggal di atas kemurtadan. Maka ini tidak ada istilah sahabat. Walaupun dia berjumpa dengan Nabi SAW. Walaupun dia pernah beriman dengan Nabi SAW. Tapi meninggal di atas kekafiran, kemurtadan. Oh, bukan sahabat. Ya, bukan sahabat. Ini 3 ini ya. Jadi sahabat man laqiyan nabiyya SAW mu'minan bihi 2. Yang ketiga wa mata ala dzalik. Dan dia meninggal di atas hal tersebut. Kapan berkumpul 3 ini? Maka dia sahabat. Ya. Ada yang sezaman dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW, bahkan meninggal di atas keimanan, tapi tidak pernah berjumpa. Ya. Tapi dia semasa, sezaman dengan Nabi. Ini namanya apa? Mukhadram. Namanya mukhadram karena nomor 1 dia tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukhadram seperti Najasyi dan yang lainnya. Ini sebagian mengatakan begitu ya. Sebagian berpendapat dia sahabat Najasyi, sebagian berpendapat tidak. Karena kenapa? Belum pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sahabat. Ya, sahabat ini keutamaan, kemuliaan yang luar biasa untuk para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Ummul Mukminin ibu kita itu Aisyah radhiyallahu anha, umiru bil istighfari li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasabbuhum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mereka itu kaum muslimin diperintah untuk istighfar, untuk memohonkan ampun, memintakan ampun untuk para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Fasabbuhum. Akan tetapi mereka malah mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhu. Bahkan jangankan sahabat yang lainnya, beliau sendiri Aisyah radhiyallahu anha, khususnya orang-orang Syiah Rafidhah, ini masuk dalam daftar nama yang mereka laknat, caci maki, ya, tuduh dengan tuduhan keji. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Antum bisa lihat sendiri, dengar dari orang-orang Syiah Rafidhah.
Bagaimana tajamnya lisannya, ya, kekurangan ajaran mereka kepada ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rahu Hishamun an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan Hisham bin Urwah an abihi Urwah bin Zubair an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Wa yurwa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ada kelemahan. Baik. Bahwasanya beliau bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah." Barang siapa yang mencela para sahabatku maka atasnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini ada hadis ada kelemahan. Ya, ada kelemahan. Baik. Rahu. Baik. Ini dalil selanjutnya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Walladzi falaqal habbata wa bara'an nasmata." Ini beliau bersumpah dengan menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan biji-bijian. Ya. Paham ini? Innahu la'ahdun nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ummi ilayya alla yuhibbani illa mu'minun. Ya. Sungguh di antara ahad Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, yaitu tidaklah ada yang mencintai diriku, kata Ali, kecuali dia adalah seorang mukmin. Wala yubghiduni illa munafik. Dan tidak ada yang membenci diriku kecuali dia orang munafik. Baik. Rahu Adi ibn Thabit Anzir anhu. Baik. Ini ucapan Ali radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Muslim ya. Hadis riwayat Muslim. Coba cermati ucapan Ali radhiyallahu anhu. Ali sumpah. Ya. Walladzi falaqal habbata wa bara'an nasmata. Demi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguhnya di antara ahad ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada diriku, itu apa yang beliau sampaikan, ya tekankan kepada Ali radhiyallahu anhu, yaitu la yuhibbuni illa mu'min. Tidak ada yang mencintai diriku, kata Ali radhiyallahu anhu, kecuali pasti dia seorang mukmin. Ya. Walaupun ingat keimanan itu bukan hanya cinta kepada Ali ya. Keimanan itu ya paling pokok adalah rukun iman yang 6 ya. Bisa dipahami? Tapi di antara ciri orang beriman adalah cinta kepada Ali radhiyallahu anhu. Oh, ini kalau kita lihat Ali ini ya luar biasa keutamaannya. Masuk as-sabiqun al-awwalun. Bahkan pemuda yang paling pertama masuk Islam ini Ali radhiyallahu anhu. Ya, dari kalangan anak kecil pemuda ini Ali radhiyallahu anhu. Bahkan beliau ya merupakan sepupu sekaligus menantu. Ya, sepupu satu kali Nabi SAW dan menantu Rasulullah SAW. Bahkan dua putranya adalah Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Kedua putra Ali, anaknya Ali, Al-Hasan dan Al-Husain, pemimpin pemuda penduduk surga. Ya, pemimpin pemuda penduduk surga. Ya, anaknya. Ini bapaknya luar biasa. Ini Ali radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada yang mencintai diriku kecuali dia seorang mukmin. Wala yubaghiduni, syahidnya sini. Dan tidak ada yang membenci diriku kecuali dia orang munafik. Dan kita sudah sebutkan tadi, kelompok apa tadi? Yang membenci Ali, mencaci maki Ali, ya, menyakiti Ali, Ahlul Bait dengan ucapan dan perbuatan. An-Nasibah. Kelompok An-Nasibah. Nanti antum belajar kitab akidah nanti dapat, insyaallah. Apalagi antum belajar Al-Aqidah Al-Wasithiyah pasti dapat. Ya, An-Nasibah, jamaknya nawasib. Bukan nawasib penasab ya. Dikatakan An-Nasibah karena dia nasabah. Mereka itu menancapkan permusuhan kepada Ali radhiyallahu anhu. Itu dikatakan nawasib, nasibah. Ya, jangan nawasib ya, bukan jawazim, bukan nahwu ini ya, ini pelajaran akidah. Nasib artinya orang yang menancapkan permusuhan kepada Ali dan Ahlul Bait. Baik. Ini. Jadi ini beliau isyaratkan juga ini Az-Zahabi rahimahullah bahwasanya mencela sahabat itu, akabirus sahabat, itu tidak terbatas pada orang-orang tertentu. Bahkan ini dosa mencakup semua sahabat. Bahkan jangankan sahabat mencaci maki, mencela muslim saja yang jauh di bawah sahabat itu sudah masuk
Dosa besar, apalagi mencela sahabat, apalagi mencela akabiru as-sahabah. Ali siapa Ali? Khalifah yang keempat. Ya, di samping yang kita sudah sebutkan ya, itu beliau khalifah yang keempat. Coba lihat. Ya, banyak keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah, ini beliau berkomentar ya, ini jarang-jarang Az-Zahabi berkomentar di ininya. Rata-rata beliau bawakan ayat hadis selesai. Ya, pindah lagi dosa besar ayat hadis selesai. Ini beliau kasih komentar. Fa idza kana hadza qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Ali. Coba lihat. Ini kecerdasan Az-Zahabi rahimahullah. Kalau ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan ini fi haqqi Ali, tentang haknya Ali. Nabi bilang, la yuhibbuni illa mu'min. Tidak ada yang mencintai diriku, kata Ali, kecuali seorang mukmin. Ini Nabi yang bilang ke Ali. Kalau Nabi bilang begini ke Ali, maka fas-siddiqu bil aula wal ahra. Maka untuk Abu Bakar As-Siddiq itu lebih harus lagi. Ali saja dibilang begini. Tidak ada yang mencintai Ali kecuali mukmin. Tidak ada yang membenci Ali kecuali munafik. Ini Ali yang jauh di bawah Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata Az-Zahabi, maka Abu Bakar As-Siddiq lebih lagi. Ya. Bisa dipahami ini maksudnya. Ini pendalilan Az-Zahabi rahimahullah. Saya katakan jarang-jarang beliau komentar begini. Ya. Biasanya di akhir baru beliau kasih kesimpulan. Ini beliau langsung komentar. Ini Nabi bilang untuk Ali. Maka bagaimana lagi Abu Bakar As-Siddiq? Ini lebih aula, lebih pantas lagi. Kenapa? Kenapa ada sisi pendalilan seperti ini? Li'annahu afdalul khalqi ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah afdalul khalq, makhluk yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Abu Bakar As-Siddiq yang paling banyak dicaci maki, dicela, dilaknat oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Abu Bakar dan Umar. Ini sudah dihantam ini. Ya. Paham ini sambil jalan. Ini. Kan mereka memuliakan Ali kan? Jangankan memuliakan, bahkan gulu terhadap Ali radhiyallahu anhu. Seperti kita sudah sebutkan. Mereka mengatakan Ali dikhianati. Mestinya Ali yang jadi khalifah setelah Nabi SAW. Bahkan ekstrim sedikit. Jibril alaihissalam salah alamat. Ya, menyampaikan risalah kenabian bukan kepada Muhammad tapi kepada Ali. Ada yang mengatakan Ali adalah Tuhan. Coba lihat ini. Ini kerjanya orang-orang Syiah. Bisa dipahami? Baik. Ini dihantam dia dengan hujahnya sendiri. Kamu muliakan Ali. Ali bilang begini. Tidak ada yang mencintai diriku kecuali mukmin. Ini Nabi yang bilang untuk Ali. Tidak ada yang membenci diriku kecuali munafik. Kalau Ali saja dibilangnya begini, maka Abu Bakar lebih harus lagi. Karena Abu Bakar afdalul khalq. Itu makhluk yang paling mulia setelah Nabi SAW. Lebih mulia daripada Ali radhiyallahu anhu. Wa madhhabu Umar wa Ali radhiyallahu anhuma anna man faddala ala siddiqi ahadan fa innahu yujladu haddal muftari. Dan madhabnya Umar dan Ali radhiyallahu anhuma bahwasanya barang siapa yang faddala, yang lebih mengutamakan orang lain di atas Abu Bakar As-Siddiq. Siapapun juga, ahadan ini nakira dalam susunan syarat. Siapapun dia utamakan, lebih utamakan Umar, lebih utamakan Uthman, lebih utamakan Ali atau yang lainnya, dia lebih utamakan dibanding Abu Bakar As-Siddiq. Maka apa hukum kedua sahabat yang mulia ini? Fa innahu yujladu, maka dia dicambuk dengan hadnya orang al-muftari, orang yang mengadakan kedustaan. Dikasih hukum had. Kapan dia mengatakan Uthman lebih afdal daripada Abu Bakar, Umar lebih afdal daripada Abu Bakar, Ali lebih afdal, sudah. Di sidang di pengadilan ditetapkan hukum had untuk orang tersebut dengan haddul muftari. Harus dicambuk ini, kasih hukuman ini orang yang sembarang dia bilang. Bisa dipahami? Karena kenapa? Mereka memahami Abu Bakar yang paling mulia. Tidak ada yang lebih afdal daripada Abu Bakar. Kapan ada yang mengatakan ada yang lebih afdal daripada Abu Bakar, maka sini, tangkap, cambuk. Bisa dipahami? Ini madhabnya siapa? Umar dan Ali. Coba lihat. Kemudian kata Zahabi rahimahullah, farawa Syu'batu an Husain an Abdurrahman ibn Abi Layla anna al-Jaruda ibn al-Mu'alla al-Abdi annahu qala Abu Bakar khairum min Umar. Faqala akharu Umar khairum min Abi Bakar. Nah ini coba lihat.
Beliau mengatakan Abu Bakar lebih baik daripada Umar. Tapi ada orang lain bilang Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Fabalagha dzalika Umar. Maka ucapan ini yang mengatakan Umar lebih baik daripada Abu Bakar, ini sampai kepada Umar. Ya. Yang begini-beginian ya, walaupun belum ada HP, ya, belum ada 4G itu sampai tonji. Ya. Bahkan metode komunikasi orang-orang dahulu itu canggih, sangat canggih. Ya. Bayangkan ratusan kilometer, ribuan kilometer ada berita itu sampai tong di telinganya orang. Ya. Jadi ada yang ngomong begini, Umar lebih baik daripada Abu Bakar, sampai kepada Umar. Ya, dilaporkan. Ya, Umar ada yang bilang begini. Maka fadarabahu bidirrah. Maka Umar memukul orang ini dengan dirrah. Taib, hatta syagara birijlaihi. Ya Allah, alam ini kosakatanya agak dirrah ini asa, sebutkan sini asa, tongkat atau saut atau cambuk yang dipakai untuk mencambuk. Jadi dia dipukul dengan cambuk atau tongkat. Taib. Dicambuk dengan tongkat. Hatta syagara birijlaihi. Wa qala inna Abu Bakar sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana akhyaran nasi fi kada wa kada. Man qala ghaira dzalika wajaba alaihi haddul muftari. Jadi orang ini dihukum oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata, sungguhnya Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau adalah akhyarun nas. Ya, manusia yang terbaik fi kada wa kada. Boleh disebutkan rinci keutamaan Abu Bakar. Man qala ghaira dzalik, barang siapa yang mengatakan selain hal ini, maka wajib alaihi haddul muftari. Maka wajib baginya diberi had sebagai orang al-muftari yang mengadakan kedustaan. Coba lihat. Cuman Abu Bakar radhiyallahu Umar radhiyallahu anhu itu tidak mendapati munculnya orang-orang Syiah. Umar bin Khattab hidup di zaman ini, sudah berapa banyak orang dicambuk. Cuma karena tidak ada hukuman, tidak ditegakkan had kepada mereka, lancang. Ya. Lancang mencaci maki para sahabat, bahkan mencaci maki Abu Bakar radhiyallahu anhu, melaknat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa Hajjaj ibn Dinar an Abi Ma'syar an Ibrahim an Alqamah annahu qala sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqulu balagani anna qauman yufaddiluni ala Abi Bakrin wa Umar. Ya, dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, telah sampai kepadaku. Dilapor semua ini kepada siapa? Ali radhiyallahu anhu. Tadi Umar dilapor. Ini Ali. Karena kan tidak heran ya, beliau pemimpin. Ya kita saja kalau memimpin ada sesuatu tersebar berita dibawa ke pemimpinan kita, baru kita tidak tahu, kan marah ya. Kenapa saya tidak tahu? Ya, kenapa kalian tidak lapor? Kenapa kalian tidak bilang? Ya, ini disampaikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya. Beliau berkata, balagoni, sampai kepadaku. Bahwasanya ada suatu kaum, sekelompok orang, yufaddiluni, mereka lebih mengutamakan diriku, maksudnya menganggap diriku lebih afdal, lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Sampai. Ya, Allah alam pakai beliau maksud ini orang-orang Syiah, Rafidhah atau yang lainnya. Ya, tapi sampai kepada beliau. Ada sekelompok manusia, sekelompok orang yang lebih lebih mengutamakan diriku, menganggap diriku lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Man qala syai'an min hadza fahuwa muftarin. Barang siapa yang mengatakan hal ini, maka dia adalah muftarin. Alaihi ma 'alal muftari. Dia adalah orang-orang yang mengadakan kedustaan, maka atasnya, ya maksudnya hukumannya itu sama dengan hukuman orang al-muftari. Ini hukum Ali radhiyallahu anhu. Dihukum ya, dihukum dengan hukum had al-muftari. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah wa ana Abi Ubaidah bin al-Hakam anil Hakam ibnu Jahal anna Aliyan radhiyallahu anhu annahu qala la utiya bi rajulin faddalani ala Abi Bakr wa Umar illa jalattuhu haddal muftari. Tidaklah didatangkan kepadaku, kata Ali radhiyallahu anhu, seorang lelaki nakirah, setelahnya jumlah. Tidaklah didatangkan kepadaku, kata Ali radhiyallahu anhu, orang yang lebih mengutamakan diriku atas Abu Bakar dan Umar. Tidaklah dibawakan saya orang yang begini modelnya sifatnya, kecuali saya akan cambuk dia dengan haddal muftari. Ini pendidikan dari para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, ini yang kita tidak punya.
Ya, kita saja ini cuma bisa apa istilahnya bahasa orang sekarang itu, cuma bisa speak up, cuma bisa ngomong saja. Adapun hukum-hukum begini ini hak pemerintah. Bisa dipahami? Baik. Kalau hukum-hukum ini ditegakkan, subhanallah, aman. Ya, ada coba-coba komen di medsos begini, caci maki Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Panggil, tegakkan bukti, dapat lagi cambuk. Dapat lagi sana, sampai hilang hal tersebut. Baik. Di zaman sekarang, sekali lagi, kenapa melancang orang-orang tersebut? Karena mereka belum dapat apa yang seperti ini. Ya, alaihima alal muftari. Alaihima alal muftari. Kemudian kata Adz-Dzahabi rahimahullah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Ini subhanallah. Ini apa kecerdasan Adz-Dzahabi rahimahullah. Boleh kasih coba dalil-dalil umum, coba lihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir. Ya. Wahai kafir, wahai kafir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka pasti vonis ini kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau memang yang dibilangi kafir memang berhak dikatakan kafir, maka kembali ke dia. Tapi kalau dibilangi kafir tidak pantas, maka akan kembali kepada yang mengucapkan pertama kali. Bisa dipahami? Kemudian beliau komentari. Ya, ini pendalilan ini luar biasa ini Adz-Dzahabi rahimahullah. Fa'aqulu, aku katakan, kata Adz-Dzahabi, man qala li Abi Bakrin wa dunah, barang siapa yang mengatakan kepada Abu Bakar dan orang di bawah Abu Bakar. Ini isyarat bahwasanya Abu Bakar adalah yang paling afdal dari umat ini. Dia katakan kepada Abu Bakar atau orang di bawahnya, dia bilang ya kafir, wahai kafir. Ingat kita sudah kode tadi bahwasanya orang-orang Syiah Rafidhah bukan hanya sekedar melaknat Abu Bakar dan Umar, bahkan mereka mengkafirkan banyak sahabat kecuali sedikit. Yang sedikit ini yang mereka tidak kafirkan, tidak ada namanya Abu Bakar. Apa maksudnya? Abu Bakar masuk dari golongan orang-orang dikatakan kafir atau dikatakan murtad. Coba lihat ini. Jadi barang siapa yang mengatakan kepada Abu Bakar atau di bawahnya, dia bilang kafir, wahai kafir, faqad ba'al qailu bil kufri huna qat'an. Maka yang mengucapkan ini, ya, ucapan ini ya kafir itu pasti kembali kepada orang yang mengucapkan pertama kali. Qat'an, pasti. Ustaz, dari sisi mana? Karena tidak mungkin Abu Bakar dikatakan kafir. Iya. Tidak mungkin dikatakan Umar kafir. Dan seterusnya dari sahabat, orang-orang di bawahnya. Nah, kita sudah baca tadi. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum radu'an. Seandainya mereka kafir, tidak mungkin Allah bilang radhiyallahu anhum. Tidak mungkin. Apalagi dijanji surga, wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Tidak mungkin, mustahil. Kalau orang lain selain Abu Bakar mungkin bisa jadi, mungkin ya kalau dia pantas dikatakan kafir ya kembali ke dia. Iya, cocok. Tapi kalau tidak, kembali ke orang yang mengatakan. Tapi ini dia katakan untuk Abu Bakar. Isyarat ini. Bahwasanya ada orang-orang yang begini. Adz-Dzahabi rahimahullah, cerdasnya. Ya, dia kasih dalil begini. Ya, bisa-bisanya kalian bilang Abu Bakar kafir, Umar kafir, seterusnya. Ya, kalau kalian tuduh seperti itu kepada Abu Bakar, Umar dan orang-orang semisalnya, maka selesai. Ucapan itu pasti kembali kepada siapa? Kepada siapa? Orang yang pertama kali mengucapkannya. Qat'an, pasti, kata Adz-Dzahabi. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala qad radiya anis sabiqin al-awwalin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridha kepada as-sabiqun al-awwalun. Qala Allah Ta'ala was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum radu'an. Dan as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa yang paling pertama masuk selain Abu Bakar di sini? Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang paling pertama masuk Islam. Ya. Dan keutamannya tidak samar lagi. Ya. Paham ini? Kalau Abu Bakar saja dikafirkan ya, apalagi kita ini. Ya. Dan ketika Abu Bakar dikatakan wahai kafir, maka ucapan itu tidak akan mungkin kembali kepada Abu Bakar, tapi kepada orang yang mengucapkannya. Wa man sabbaha ula'i faqad barazallahu ta'ala bil muharabah.
Maka barang siapa yang mencela mereka ini, itu para sahabat as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirina wal ansar, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan peperangan kepada mereka. Bal man sabbal muslimin wa adahum wazdara faqad qaddamna anna dzalika minal kabair. Bahkan jangankan sahabat, kaum muslimin secara umum. Barang siapa yang mencaci kaum muslimin, menyakiti mereka, menghinakan mereka, maka kata Az-Zahabi, sungguh kami telah menyebutkan ya sebelumnya bahwasanya hal tersebut merupakan al-kabair. Antum bisa lihat di dosa besar yang kelima 50. Adhiyatul muslimina wa syatmuhum. Fama dhannu bima sabba afdhalal khalqi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mencaci maki, mencela kaum muslimin secara umum saja ini sudah masuk dosa besar, maka bagaimana lagi sangkaan kita, sangkaan kalian dengan orang yang mencela afdhalal khalq, mencela makhluk yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan tanya, ya. Jangan tanya lagi bagaimana besarnya dosanya. Ya, lakinnahu la yukhladu bidzalika finnar, kan tetapi hal tersebut tidak menjadikan dia kekal di dalam neraka illa ayya'taqida nubuwwata Aliyin radhiyallahu anhu, kecuali ketika dia meyakini bahwasanya Ali adalah nabi atau Ali adalah ilah atau annahu ilah, fahadha mal'unun kafir. Maka orang yang seperti ini yang meyakini bahwasanya Ali adalah nabi atau Ali adalah ilah Tuhan, maka ini adalah orang yang terlaknat, orang yang kafir. Selesai penyebutan Az-Zahabi rahimahullah. Ya, ini syaratnya, coba lihat. Nah, orang yang terjatuh dalam dosa ini tidak sampai dikekalkan dalam neraka. Berarti kufurnya kufur asghar. Tapi sekecil-kecilnya kufur ya kekufuran dosa besar. Kecuali dia meyakini nubuwah Ali. Ali adalah nabi. Nah, siapa ini yang gulu seperti ini? Sebut nama kelompoknya. Siapa yang gulu seperti yang meyakini Ali adalah nabi? Jibril salah alamat. Siapa? Syiah Rafidhah. Ini sudah isyarat. Siapa yang disinggung kecuali Syiah Rafidhah? Kapan dia yakini Ali adalah nabi, Jibril salah alamat, ya, atau bahkan Ali adalah ilah, Ali adalah Tuhan, maka orang seperti ini jelas mal'un kafir, kata Az-Zahabi rahimahullah. Ya, jadi ini sudah mengarah ini kepada kelompok Syiah Rafidhah. Ini Az-Zahabi rahimahullah paham betul. Ini kelompok betul-betul untuk Abu Bakar itu porsinya luar biasa. Laknat, didoakan kejelekan, bahkan mereka mengatakan Abu Bakar kafir, murtad dan seterusnya. Ini orang-orang Syiah Rafidhah. Wallahul musta'an. Baik. Cukup. Ini dosa besar yang ke-50, 57. Insyaallah nanti kita lanjut pembahasan dosa besar yang ke-58, sabul ansar radhiyallahu anhum fil jumlah. Baik, sekian. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.